Apa jadinya kalau Ultraman Blazar ngelawan Earth Garon? Pertanyaan itu akan terjawab di episode 6 Ultraman Blazar. Setelah minggu yang lalu cuma episode recap dari 1 sampai episode 5 ya. Kali ini kita disuguhin cerita yang baru, yang fresh. Untuk episode 6 kali ini kita dapat cerita yang banyak meng-highlight kehidupan Yasunobу Bando. Cerita dimulai ketika sepasang turis melihat kemunculan aurora di langit dekat pantai Jepang. Nah itu tuh aneh banget ya guys ya, karena aurora itu adalah suatu fenomena alam yang biasanya muncul di daerah pegunungan tinggi dan beriklim dingin. Sudah pasti bukan di pantai. Tapi anehnya tiba-tiba mobil mereka tuh berjalan sendiri dan seperti punya pikiran sendiri. Dan jangan lupa Hikari yo Ashita wo Michibike. Cerita berlanjut ya dengan Yasunobу Bando yang bilang kalau dia tuh lagi bingung karena alat autopilotnya Earth Garon itu sedang aneh atau malfungsi. Sedikit sus ya. Kok sama dengan mobil yang ada tadi kita lihat? Dan gak cuma itu doang yang bikin Yasunobу pusing. Ternyata temen-temennya Emi, Anri, dan bahkan Kapten Gento itu ngasih tugas banyak buat Yasunobу. Yasunobу yang kewalahan dan gak bisa fokus kerja sampai-sampai Gento nyuruh dia buat istirahat dan ambil libur. Dalam rapat tim SCART, Wakil Kapten Teriwaki menegur Kapten Gento karena seharusnya itu tugasnya ya untuk mencegah hal itu terjadi. Untuk mencegah seseorang dari timnya itu ini guys, overwork ya, over stress gitu ya. Jadi Wakil Kapten Teriwaki minta tolong sama Kapten Gento buat kasih tomat yang dibawanya buat dikasih ke Yasunobу. Nah sebenarnya tujuannya apa sih Wakil Kapten Teriwaki itu nyuruh Gento untuk ngasih tomat ya? Sebenarnya supaya mereka berdua tuh bisa ngobrol gitu guys ya. Nah ada yang unik nih, Kapten Gento yang nggak biasa nerima perintah apalagi dari timnya sendiri, ragu-ragu ngomong Wilko. Lah kok gue malah disuruh? Yasunobу yang ternyata sedang di tempat laundry ya, sedang curhat ya guys ya. Curhat ke temennya ya, bukan teman biasa ya. Ternyata temennya yang bernama Kururu ini adalah sebuah mesin cuci. Ya, kalian tidak salah dengar. Kururu, mesin cuci, sedang diajak omong sama Yasunobу Bando. Kata ini film Ultraman atau Doraemon guys. Tapi gak apa-apa. Ternyata Kapten Gento selama ini ada di belakangnya ya, dengerin dia curhat sama mesin cuci dan ngelihat kelakuan anehnya Yasunobу. Dia kayak what the f***. Dan dia pun keluar karena nggak mau ganggu Yasunobу yang sedang curhat sama mesin cuci kesayangannya. Nggak lama kemudian seseorang masuk dan dia ternyata adalah seorang alien yang memperkenalkan dirinya. Namanya Herbie dan dia seorang alien dari planet Kanan. Bukan seorang ya, alien. Ya pokoknya alien dari planet Kanan. Apakah ada alien dari planet kiri? Singkat cerita, Herbie ini nembak Yasunobу dengan laser aneh, tapi Yasunobу nggak mati ya. Ternyata lasernya itu bikin mesin itu jadi hidup dan bisa menyatakan perasaannya. Namanya laser aurora. Yasunobu ngelepasin bajunya, dan kita dapat fan service. Khususnya buat penonton cewek ya. Hehehe. Tapi buat cowok juga. Jangan dong. Aku bacain komentar-komentarnya di YouTube, banyak yang bilang kaget lihat badannya Yasunobу ternyata six pack dan kekar banget. Suburaya bilang, bagaimana caranya kita membuat aktor dengan otot kekar dan badan yang bagus ini untuk melepaskan bajunya? Pinter juga Bang Suburaya ini, menarik para fans wanita. Tapi buat fans laki-laki ya kita jadi motivasi dong. Yasunobу aja seorang mekanik ya, dia nggak cuma pinter di otak soal mesin doang ya, tapi dia juga punya badan yang bagus bro. Jadi habis selesai nonton video ini langsung cus ke gym guys. Jadi pokoknya intinya Herbie inilah yang bikin mesin-mesin itu bertingkah aneh, termasuk mobil di scene pertama. Bahkan dia sudah nembak Earth Garon pakai laser aurora. Jadi dengan sekali perintah Earth Garon ini pasti bakal nurut. Nah itu guys, ternyata yang Yasunobу waktu awal-awal dia bilang ini kok sistem autopilotnya Earth Garon ini agak rusak ini. Itu ternyata yang menyebabkan. Nah Herbie ini pengen ngajak Yasunobу dan SCART untuk gabung sama dia untuk menginvasi bumi. Yasunobу bilang, enak aja, kau kira aku bodoh? Herbie pun kecewa berat dan pergi lewat portal yang dibikin sama mesin cucinya Yasunobу. Pas dikejar sama Yasunobу, tiba-tiba ada orang seperti figuran biasa yang masuk lewat pintu depannya dan kaget ngelihat orang yang telanjang dada. Tapi tahukah kalian, itu adalah sutradara dari series Ultraman Blazar sendiri, yaitu Kiyotaka Taguchi. Nah, sebuah cameo yang tidak terduga.
Yasunobu pun minta maaf sama Kururu ya, karena udah taruh semua masalahnya di Kururu. Kururu maaf ya, dan minta tolong ditunjukin kemana Herbie pergi. Bener aja, Kururu nyala dan buka portal yang dipakai sama Herbie tadi. Langsung aja Yasunobu masuk, tapi tepat sebelum Yasunobu lewat portalnya, Kapten Gento kembali dan ngeliat, hah, ada apa ini? Kok ada portal di sini? Itu mesin cuci. Yasunobu ngejelasin sedikit ya, dan langsung pergi lewat portal. Rencana jahat alien kanan pun dimulai. Mereka mengaktifkan Earth Garon, matanya jadi merah. Dan kata orang-orang itu mirip Kiryu di Mechagodzilla 3. Bener juga ya, dari matanya yang menyala dan bentuknya juga sama guys. Udah banyak yang bilang Earth Garon ini tuh mirip Mechagodzilla. Nanti mungkin kita bisa bahas ya di video TikTok atau gimana gitu. Melihat Yasunobu pergi lewat portal, Kapten Gento pun minta tolong sama Kururu ya, mohon-mohon si mesin cuci Kururu ya buat kasih tahu kemana Yasunobu pergi lewat portal. Dan akhirnya dikasih tahu kalau dia sedang ada di pantai Sodegazaki. Scarlet pun terjun ke lapangan. Yasunobu yang sudah sampai di markas rahasia alien kanan masuk dan berusaha menghentikan mereka, tapi gak berhasil guys. Dia ditunjukin Earth Garon yang sedang terbang sendiri tanpa dikendalikan oleh Scarlet, sedangkan teman-temannya langsung OTW ke lokasi. Tapi di tengah jalan mereka diserang sama Earth Garon dan bahkan dilempar sama mobilnya. Untung mereka semua gak apa-apa. Dengan cerdas, Gento memancing Earth Garon buat ngejar dirinya sendiri, ngebikin anak buahnya pecah perhatiannya ya. Lalu Henshin menjadi Ultraman Blazer. Blazer mukul Earth Garon, tapi kelihatan kesakitan. Aduh, sebegitu kerasnya armor Earth Garon ya, sampai Ultraman menonjok sekalipun gak berasa dan bahkan kesakitan. Earth Garon pun berusaha buat nembak Ultraman Blazer, tapi berhasil dihalau sama Ultraman Blazer. Walaupun begitu, tembakannya malah nyasar ke arah dimana Yasunobu berada guys. Duar. Dan Yasunobu pun jatuh dari ketinggian dan teriak, Ultraman Blazer berusaha menangkap Yasunobu tapi nggak nyampe. Tapi ternyata ada tangan lain yang menyelamatkan Yasunobu. Apakah itu tangan Tuhan? Bukan, itulah tangan Earth Garon guys. Loh, kok bisa kan Earth Garonnya tidak dikendalikan siapa-siapa? Oh, ternyata Earth Garon punya perasaan sama Yasunobu guys. Dia itu mungkin tahu kalau Yasunobu ini tuh peduli banget sama dia. Jadi dia tidak mau membiarkan Yasunobu ini mati guys. Jadi dia peduli dengan Yasunobu. Dan Earth Garon pun menjadi nonaktif kembali, mati lagi dan jadi normal kembali. Nah, ada satu detail yang menarik ya. Waktu alien kanan kaget karena ngelihat Ultraman Blazer yang ngelihat ke arah dia dari kamera ya, di layar gitu liatnya. Dia langsung nodong senjatanya ke arah layar ya. Padahal itu kan layar ya, bukan Blazer asli. Di situ tuh kita tuh bisa sadar ya, kalau dari POV kita sebagai manusia, ngelihat villain itu kan menakutkan guys ya. Dan ngelihat Ultraman tuh, wah, hero kita, pahlawan kita. Nah, scene ini menunjukkan kebalikannya, bahwa dari POV para villain, Ultraman itu menakutkan. Alien kanan pun kabur, tapi sebelum bisa menjauh, Ultraman Blazer mengeluarkan ultinya. Kalau kita lihat dari beberapa episode yang lalu, dia ngeluarin tombak ke depan sudah pernah ya, begini. Ke kiri sudah pernah begini. Dan kali ini dia ngeluarinnya ke atas begini guys ya. Yang belum tinggal keluarin ke kanan, ke bawah, sama ke belakang ya guys ya. Coba menurut kalian ya, skenario apa yang bikin dia bakal keluarin tombaknya ke kanan, ke bawah, atau ke belakang? Coba kalian tulis skenarionya seperti apa kira-kira. Dan apalah episode Ultraman Blazer kalau tanpa meme. Mengutip dari Bang DC Chandra ya, inilah Gomu Gomu no Blazer. Apakah mungkin Blazer itu memakan buah iblis yang memberikannya kekuatan untuk menjadi melar seperti karet, lalu berkeinginan untuk mencari harta karun One Piece milik Goldie Roger dan berusaha menjadi raja bajak laut? Oke, terima kasih penjelasannya Ultranil Wibu. Saatnya melanjutkan cerita Ultranil Ultra Fans. Dan akhirnya roket yang dinaiki oleh alien kanan terbelah dua, cerot dan meledos. Suara pas kenanya itu kayak kalau kena cakramnya Ultraman Bahit loh guys. Gitu. Akhir cerita, Gento mengingatkan Yasunobu jangan cuma curhat sama si Kururu mesin cuci ya. Kalau pekerjaanmu terasa berat, jangan sungkan buat ngomong ke timmu. Beruntung ya kamu Yasunobu ya, punya ketua tim dan teman-teman tim yang baik dan peduli ya. Berbahagialah kalian yang punya tim seperti ini ya, di tempat kerja ataupun waktu kerja kelompok di sekolah atau dimanapun kalian berada. Ya, kalau dari aku sih ini episode 6 bener-bener refreshing banget dan bikin ngakak banget ya, terutama beberapa momen-momen lucu yang terjadi. Cameo Kiyotaka Taguchi juga pas banget dan ngakak banget, nggak kelihatan kalau dipaksa gitu, kayak bener-bener flow-nya tuh lancar banget guys. Nggak terasa ya,
Udah 6 minggu sejak Ultraman Blazar mulai tayang 8 Juli yang lalu. Doakan terus semoga Ultraman Blazar ini cerita dan deliverynya semakin bagus dan semakin bagus lagi setiap episodenya, dan mainannya laris manis semua ya, biar Suburaya bisa bikin series Ultraman yang bagus kayak gini juga. Episode 7 dengan judul Pelangi Muncul Part 1, dimana akan muncul Kaiju Nijigakaji, akan tayang Sabtu depan. Udah nggak depan lagi sebenarnya. Sabtu lalu ya, tanggal 26 Agustus 2023 jam 7.28 pagi. Jadi kalian bisa langsung aja nonton di YouTube channel Ultraman Official by Suburaya. Sampai jumpa di pembahasan episode selanjutnya. I'm Koko Ultranil signing off. Swatch.